Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, membuka secara resmi pencanangan Hari Anak Nasional tahun 2024 tingkat Kota Jayapura melalui pelepasan balon udara didampingi Bunda PAUD Kota Jayapura dan Forkopimda Kota Jayapura. Kegiatan berlangsung di Main Hall Kantor Wali Kota Jayapura pada Kamis 13 Juni 2024. Baca Terwangga. Tanggal 13 Juni tahun 2023, saya semua mundur. yang mencintai anak-anak yang hari ini hadir, baik yang hadir di sini tapi yang ada di luar sana, secara resmi kita melakukan pencanangan peringatan Hari Anak Nasional yang ke-40 ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Wah, ya. Satu, dua, tiga. Christian Sohilait mengatakan peringatan Hari Anak Nasional kita jadikan anak-anak Indonesia khususnya di Papua menjadi anak yang rileks, santai, bergembira, tetapi juga anak yang cerdas. Ya, salam kebajikan untuk semua. Kalau Om Swastiastu itu salam untuk agama apa? Untuk agama apa? Ya, bapak-bapak yang di belakang yang terhormat, sebagian panjang toh, mama-mama semua yang terhormat, ibu-ibu guru, bapak guru semua yang terhormat, dan anak-anak semua. Ya, saya 1 menit saja bicara. Anak-anak, coba lihat sini. Di depan ini ada om-om, orang ini pakai seragam beda-beda. Lihat dulu, lihat seragamnya beda-beda. Siapa yang bisa jawab, om ini dia pakai seragam apa? Ini. Kita mau bikin anak ini bahagia, sehingga pra dia masuk kepada masa sekolah, itu namanya dia kemudian dia tidak kemudian memerdekakan. Ini kan mereka sudah matematika, mereka sudah kalkulus, mereka sudah IPA. Mereka kalau waktu mereka masuk, ketika mereka menjadi IPA, matematika, kalkulus, mereka memang terlihat. Tapi kita sudah dari awal. Selamat Hari Anak Nasional ke-40, Tuhan memberkati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kota Jayapura, Bunda PAUD Kota Jayapura, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Jayapura, serta 137 satuan pendidikan PAUD sekota Jayapura. Bunda PAUD Kota Jayapura, Maria Yuvita Gobai PK, menjelaskan kegiatan ini menjadi penting sekali selain merupakan agenda nasional, tetapi daerah pun melaksanakan kegiatan yang serupa. Pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, kematangan emosionalnya. Yang ketiga, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang keempat, kematangan kognitif. Itu artinya kita membangun literasi dan numerasinya. Kemudian, keterampilan sosial dan bahasa. Keterampilan motorik dan perawatan diri. 6 kemampuan fondasi ini perlu kita tanamkan, dan kemampuan dari seorang kepala sekolah untuk memanage sekolahnya, untuk mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada, dapat mengelola input yang baik, melewati proses, menghargai prosesnya, dan telah menghasilkan anak-anak usia dini yang baik sehingga input dari SD dapat terserap dengan baik oleh lulusan dari satuan PAUD. Jelaskan Bunda PAUD, saat ini telah terjadi transformasi dalam dunia pendidikan di mana kita harus dapat menerima setiap perubahan itu, maka kita perlu menjembatani antara satuan PAUD dengan satuan SD. Diketahui sebelum pencanangan Hari Anak Nasional 2024 tingkat Kota Jayapura telah dilaksanakan berbagai kegiatan lomba baik anak TK maupun PAUD, tetapi juga bagi guru-guru pendamping anak usia dini. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Panitia Hari Anak Nasional ke-40 tingkat Kota Jayapura, Nurisma Samosir, saat menyampaikan laporannya. 1.
membangun kemampuan fondasi sebagai bentuk pengenalan pertama anak terhadap nilai-nilai baik yang dimiliki. 2. Membangun kepedulian dan kesadaran orang tua, pengasuh, guru, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya memenuhi hak dan mewujudkan perlindungan anak. 3. Menumbuh kembangkan kecerdasan linguistik anak, daya imajinasi, kinestetik jasmani, keberanian, mengekspresikan diri, serta mengaktualisasikan identitas diri. Kegiatan ini sendiri diikuti sebanyak 1.175 peserta, terdiri dari utusan masing-masing PAUD sebanyak 5 orang dari 137 satuan PAUD yang ada di Kota Jayapura, 98 peserta tingkat SD, dan guru pendamping sebanyak 470 orang. Telah terjadi transformasi dalam dunia pendidikan atau perubahan secara besar-besaran dan secara masif, yang tentunya kita harus dapat menerima perubahan-perubahan tersebut. Dan sejak diluncurkan episode ke-24 oleh Menteri Pendidikan bahwa perlu ada gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, maka kita perlu berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani antara satuan PAUD dan juga satuan SD. Karena selama ini telah banyak terjadi miskonsepsi yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat kebanyakan berpikir bahwa Kalistem itu adalah satu-satunya indikator untuk keberhasilan anaknya, tetapi bukan seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun nilai pada anak usia dini sejak usia 0 sampai 8 tahun. Itu berarti mulai dari usia 0 sampai pada usia PAUD, dan juga ketika anak berpindah ke sekolah SD atau satuan SD di kelas 1 dan kelas 2, karena anak usia antara 0 sampai 8 tahun itu masa tumbuh kembang anak itu sama. Hari ini saya melakukan kegiatan pencanangan Hari Anak Nasional yang ke-40. Katanya dia punya bahasa itu pencanangan, artinya bahwa ada serangkaian acara di dalam Hari Anak Nasional itu. Ada serangkaian acara. Nah, apa tujuan daripada kegiatan pencanangan Hari Anak? Sebenarnya untuk bikin anak itu bisa tertawa, bisa bahagia, dan tidak terkumpul begitu. Kita harus bikin anak dia sebebas mungkin mengekspresikan diri, karena mereka anak-anak yang usia dini ini mereka siap masuk ke sekolah. Ketika masuk ke sekolah kan sudah banyak materi pelajaran yang akan membuat mereka kalau tidak santai, tidak enjoy, mereka bisa stres. Karena itu dalam peringatan Hari Anak ini kita mempersiapkan itu. Ada banyak agenda yang akan disiapkan. Ada lomba-lomba, ada kegiatan. Kemarin sudah ada kegiatan di beberapa kampung yang mengelola orang. Gitu. Hadir hari ini sebenarnya sebagian saja dari anak-anak yang ada di kampung-kampung. Yang kita berharap adalah semua anak-anak kampung-kampung yang tidak terjangkau dengan pelayanan hari ini, mungkin banyak yang tidak menyentuh PAUD itu yang kita harus tolong gitu. Saya pikir peran media dan peran kawan-kawan, mari kita juga membahagiakan anak-anak yang ikut acara ini, tapi juga bisa membahagiakan anak-anak yang ada di kampung-kampung sana. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.